Semoga kalian semua sehat, rezeki selalu lancar, dan dimana saja selalu dilindungi Allah. Hari ini kita jawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman YouTube. Oke, langsung saja. Dari Handi Toha. Mas Handi Toha, selamat pagi Bang. Tolong tanya, jika terjadi pengiriman hewan, tokek, gecko, ikan antar daerah wilayah, apakah tetap diperlukan karantina? Terima kasih. Oke, Mas Handi. Jadi untuk pengiriman tokek, gecko, ikan, kadal, ular itu harus disertai sertifikat karantina. Jadi seperti apa yang sudah saya sampaikan di video-video saya yang lalu. Jadi kalau bawa 1-2 ekor, Anda datang ke Dinas Peternakan setempat untuk mengurus SKKH, ya, selain dapat SKKH beserta tadi gecko-nya dibawa karantina untuk sertifikasi. Kalau lebih dari 2 ekor, Anda selain mengurus SKKH harus ke BKSDA setempat untuk mengurus SATS DN, ya, baru dibawa karantina untuk sertifikasi. Nah, sertifikasi karantina untuk persyaratan melantunkan hewan tersebut, gecko dan segala macam, ya. Oke, sekarang Sugianto Kanopi. Bang, kalau pengepul kalajengking kering di mana ya? Waduh, ini saya nggak tahu ini Mas Sugianto Kanopi. Saya mohon maaf tidak tahu pengepulnya ya. Kalau tahunya ada eksportir ya, eksportir, tapi itu pun biasanya tidak mau nomor HP-nya diberikan kepada orang lain. Mohon maaf ya. Coba Anda nyari di internet, mungkin ada ya, di Google atau di Yahoo, mesin pencarian. Baik, ini pertanyaan kedua. Arif HF. Pak, saya dari Kalbar, ada buyer dari Cina meminta tokek kering, sedangkan di Kalbar tidak ada tokek kering. Apakah bisa dari Jawa kirim ke Kalimantan dan urus hukumnya di tempat saya? Oke, pada dasarnya kalau sudah ada buyer dari Cina, nah karena itu tokek kering ini hewan liar ya, bukan hewan ternak, jadi harus ada SATS LN. Kalau mau dikirim ke luar negeri harus ngurus SATS LN dulu di BKSDA setempat. Nah, SATS LN dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan ya. Kemudian setelah ada SATS LN, pada saat pengiriman harus ngurus SKKH dari Dinas Peternakan setempat ya. Kemudian SATS LN tadi dari Kementerian Kehutanan, SKKH dari Dinas Peternakan beserta barangnya untuk dibawa ke karantina untuk sertifikasi untuk ekspor ya, kalau produk hewannya tadi sehat. Oh iya, jadi kalau untuk ekspor, mohon maaf ada yang terlupakan, selain SATS LN dan SKKH itu harus ada izin impor atau import permit dari negara Cina. Jadi izin dari negara Cina bahwa kita boleh memasukkan tokek ke sana ya. Kalau tidak ada izin setiap segmen, tapi harus ada pernyataan bahwa boleh memasukkan tokek kering ke sana. Persyaratannya apa? Apa harus dipanaskan, apa harus dikasih perlakuan disinfeksi, insektisasi atau bagaimana, tergantung di dalam import permitnya. Jadi apakah bisa dari Jawa kirim ke Kalimantan dan ujungnya? Nah, terserah. Jadi kalau dari Jawa nanti ada sertifikat karantina dari Jawa ke Kalimantan, baru diurus dari Kalimantan diekspor. Nah, itu tapi menimbulkan
kos yang lebih banyak. Jadi urus karantinanya 2 kali, karantina Jawa Kalimantan, SKK dari Jawa Kalimantan, SATS DN dari Jawa ke Kalimantan, baru diekspor dari Kalimantan. Ya praktisnya Anda tadi itu mengumpulkan di Jawa, umpamanya Jawanya banyak, langsung diekspor dari Jawa ya. Begitu. Atek Yulianto, Assalamualaikum Pak. Maaf izin bertanya, saya di Jepara, semisalkan saya mau ekspor tokek hidup ke luar negeri, 1-2 ekor pertama yang saya datangi kantor mana Pak? BKSDA apa karantina? Apakah di Jepara ada? Terima kasih. Yang pertama didatangi adalah BKSDA. BKSDA Jawa Tengah adanya di Semarang. Jadi Atek Yulianto ke Semarang ngurus ke BKSDA untuk ngurus SAT LN karena pengiriman luar negeri ya. Mau 1 ekor, 2 ekor, 3 ekor, karena keluar negeri harus ada SAT LN. Ya, kemudian baru setelah dapat SAT LN baru ke Dinas Peternakan untuk mengurus SKKH atau surat keterangan kesehatan, baru ke karantina. Oke ya, udah jelas ya Mas Atik Yulianto. Nanti secara detail akan saya tulis ya persyaratannya apa saja di akhir video beserta biaya karantinanya. Berarti saya tanyakan dulu pihak bayar persyaratannya, import permitnya dulu. Setelah udah persyaratannya dari luar, baru saya ke kantor BKSDA Semarang gitu nggih. Oke, betul Mas ya, Mas Atek Yulianto. Jadi harus ngurus import permitnya dari Cina dulu ya. Ngurus import permitnya dari negara tujuan, baru BKSDA, kemudian baru SKKH dari Dinas Peternakan setempat, baru ke karantina. Jadi ada 3 dokumen yang dipersiapkan sebelum ke karantina. Oke ya. Assalamualaikum Pak, numpang tanya, untuk daerah Kalimantan Selatan gimana ya Pak? Sama saja ya Mas, ini Mas Rumah Naga ya, sama saja. Mau dari Kalimantan, mau dari ke Jawa, kalau mau ekspor harus ada import permit dari negara tujuan. Kemudian karena ini bukan hewan ternak, harus ada SATS LN dari BKSDA. Kemudian harus ada SKK dari Dinas Peternakan setempat. Kemudian baru diurus di karantina. Di karantina nanti dilakukan perlakuan seperti apa yang diminta, yang tertera di dalam import permit. Ya, jadi ini karena ini antar negara, tidak semudah itu. Ya, jadi bisa juga kalau ada orang kirim ke Indonesia itu kita tolak karena dokumennya tidak lengkap, tidak izin masuk. Untuk ke Cina atau di mana saja juga seperti itu. Kalau tidak ada izin masuk, barangnya sudah dikirim ke sana ya akan ditolak oleh negara tujuan. Baik ya. Ini dari Munawir Ali, Pak, saya udah ada importernya untuk tokek kering. Untuk sertifikat saya harus mengawali dari mana, ke kantor mana? Oke, sudah ada importer, berarti importernya suruh mengurus import permit dari negara tujuan ya, tujuannya ekspor nanti kemana. Import permit itu izin masuk ke negara tujuan. Kemudian ke BKSDA untuk mengurus SATS LN, kemudian ke kantor Dinas Peternakan Provinsi untuk kemudian ke kantor Dinas Peternakan setempat untuk mengurus SKKH atau surat keterangan kesehatan hewan, baru ke kantor karantina membawa produknya tersebut beserta persyaratan tersebut, baru dilakukan sesuai dengan permintaan sesuai dengan permintaan negara tujuan sesuai dalam import permit. Baik, seperti itu ya Mas Munawir Ali. Ini SB Farm DKRO, info mengenai cara pengiriman semacam reptil dari Indonesia ke luar negeri Pak. Baik ya, untuk ke luar negeri, untuk reptil, tokek kering, tokek hidup ya, karena itu hewan liar, itu harus ada pertama kalau ke luar negeri itu harus ada import permit, kemudian harus ada SATS LN dari BKSDA, kemudian harus ada SKKH dari Dinas Peternakan setempat, kemudian baru mengurus ke karantina untuk mendapatkan sertifikat karantina untuk persyaratan melalui hewan atau produk hewan tersebut. Ini dari Mosa, kalau kirim iguana dari Jawa ke Kalimantan gimana caranya Pak? Pak ya, kalau kirim iguana, karena ini Anda datang saja ke pertama
ke Dinas Peternakan untuk mengurus surat keterangan kesehatan hewan dari Dinas Peternakan setempat beserta hewannya dibawa ke karantina untuk mendapat surat karantina untuk syarat melunaskan hewan tersebut. Baik ya, mau saya nanti dicek persyaratannya akan saya tulis di akhir video beserta biaya tindakan karantinanya. Kemudian saharan, kalau bawa ular ball python Jakarta Bali apakah prosedurnya sama? Baik ya, untuk ular ball python kalau hanya 2 ekor silahkan datang ke Dinas Peternakan setempat untuk mengurus SKKH dan langsung ke karantina untuk disertifikasi ke karantina. Kemudian kalau lebih dari 2 ekor silahkan ke BKSDA untuk mendapatkan SARS-DN, kemudian ke kantor Dinas Peternakan setempat untuk mendapatkan SKKH, baru ke karantina untuk mengurus surat karantinanya. Nah, surat karantina tersebut untuk persyaratan menaikkan atau melunaskan hewan tersebut melalui pesawat maupun kapal laut yang melalui pelabuhan. Baik ya, nanti saya detail akan saya tulis di akhir video. Nah, seperti ini. Baik teman-teman, itu keterangan saya. Semoga ini bisa membantu. Semoga teman-teman semua selalu sehat, rezeki selalu lancar, di mana saja selalu dilindungi Allah, dan Indonesia menjadi lebih baik.